Kemudian dia mengeluh kepada Allah sampai suuzon bahwa Allah seakan-akan jahat sama dirinya. Tetapi setelah kemudian kejadian berlalu dan dia temukan hikmahnya, baru dia katakan Allah baik sama hambanya. Maka ucapan alhamdulillah dalam kondisi apapun, sampai kalaupun kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan sekalipun, hati kita tetap alhamdulillah, ini pasti yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian ketauhidan kita luntur gara-gara kita melihat keadaan kejadian itu hanya seketika. Kita lihat nanti, oh ternyata untung. Makanya orang Indonesia itu banyak untungnya. Udah jatuh, kecelakaan, masih dibilang untung masih hidup. Untung cuma lecet. Untung gak sampai mati. Ya. Untung banyak keuntungan-keuntungan lain. Mengapa kita selalu mengatakan setiap bahkan musibah sekalipun kita masih mengatakan untung? Karena ternyata masih ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mendapatkan sebuah musibah, jangan fokus kepada musibahnya. Kalau engkau diambil sesuatu yang kau miliki, jangan fokus kepada yang Allah ambil, tapi fokuslah kepada yang masih tersisa yang kita miliki. Maka hati kita akan tenang. Diambil uang 10.000 hilang, jangan fokus sampai nggak bisa tidur, mikirin terus kemana lah uang 10.000. Lihatlah di rumah yang masih ada warna merah, yang masih banyak emasnya, itu. Jadi jangan sibuk kita kepada satu musibah sehingga kemudian kita tetap tidak bersyukur kepada Allah bahwa ternyata yang diambil oleh Allah itu sangat sedikit. Maka ayatnya sangat jelas. Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im. Allah tuh ujinya hanya syai', kecil kali ya. Jadi kalau kata Imam Sya'rawi, fokuslah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, jangan kepada poin itunya. Lihatlah yang masih tersisa, bahwa ternyata nikmat Allah masih sangat banyak. Maka lisan kita tidak boleh berhenti untuk selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu pengurus yang kami hormati, saya mohon maaf agak terlambatan. Saya ini kalau dapat telepon dari Bu Mimi, debar jantung saya. Ini pasti minta jantung. Sebetulnya bukan menolak dakwah saya, karena sehari-hari di sekolah. Jadi kadang-kadang itu takut nggak bisa on time. Kayak tadi ini udah siap-siap, ada aja sesuatu yang harus saya selesaikan dulu. Rabu yang lalu udah siap juga tuh mau berangkat. Ada kasus anak yang harus, nggak mungkin saya tinggal, ada masalah. Jadi kadang-kadang takut mengecewakan. Ya, jadi mohon maaf atas keterlambatan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau saya tanya kira-kira ibu-ibu hidupnya mau bahagia atau mau celaka? Bahagia. Mau senang apa susah? Semua manusia pengennya gitu. Iya. Ya. Kita baca dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan Imam Nawawi mengatakan bahwa kalau kita pengen bahagia ada 4 alamatnya. Mungkin ustaz-ustaz sebelumnya pernah menyampaikan, mengulang-ulang kaji lagi. Kalau 4 ini kita miliki, karakter ini ada dalam diri kita, maka itu tanda kita bahagia. Ya. Yang pertama, alamat orang bahagia itu adalah zikrul khotiat al-madiyah. Orang-orang yang selalu mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat dosa di masa lalu. Itu cara yang pertama. Kalau kita benar-benar pengen menjadi orang yang bahagia, bahagianya ini bukan hanya bahagia di dunia sampai di akhirat nanti.
Bahagianya ini bukan bahagia sekedar lisan semata, tapi sampai ke hati. Karena betapa banyak orang pengen bahagia hidupnya, tapi malah ujung-ujungnya nggak bahagia. Ada orang berpikir, oh saya baru bahagia hidup kalau rumah saya besar. Ternyata udah punya rumah besar belum juga bahagia juga. Oh saya bisa bahagia kalau saya pergi healing, jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata udah di sana masalah juga timbul. Ya. Tapi kalau kita lakukan 4 hal ini menjadi aktivitas harian kita, maka kata Imam Nawawi pasti bahagia. Yang pertama tadi, orang yang senantiasa mengingat-ingat dosanya di masa lalu. Kalau saya tanya di sini, kira-kira ibu-ibu ada nggak di antara kita yang tidak berdosa? Tidak. Ada? Tidak. Merasa tidak berdosa itu berarti itulah dosa. Oh, saya nggak ada dosanya, itu dosa tuh. Karena apa? Selagi namanya manusia pasti ada dosa. Nah, kebanyakan manusia dia lupa dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia merasa sudah aman-aman saja kehidupannya. Padahal ternyata semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu masih ada catatan-catatannya. Mungkin boleh jadi kita urut nih dosa kita sama Allah. Dosa kita sama Allah kita urut lagi dari kewajiban. Kira-kira sebagai hambanya yang disuruh saya beribadah, di antara kewajiban Allah yang sering saya lalaikan itu mana? Ingetin. Oh saya udah sholat, tapi sholat saya masih menunda-nunda. Harusnya sholatnya jam 12, saya sholatnya jam 2. Itu harus diistighfarkan. Karena apa? Itu sebuah kelalaian. Lalai dari memenuhi panggilan Allah itu dosa juga. Jadi jangan merasa ini sama Allah saja. Kita mungkin kalau kita hitung berapa banyak sehari kesalahan kita sangat banyak. Iya Ustadz, saya udah nggak lalai lagi Ustadz, saya sholatnya sudah on time. Oke. Kira-kira ketika sholat itu dari mulai takbir sampai dengan salam, berapa yang benar-benar ingat sama Allah dibandingkan dengan ingat dunianya? Boleh jadi masih lalai. Mulai dari rakaat pertama ya sampai awalnya aja khusyuk. Allahu Akbar. Baru baca Allahu Akbar, dengar suara gerimis hujan. Ya Allah, jemuran belum diangkatin. Udah kurang fokus tuh, gitu kan? Rakaat kedua bukan lagi jemuran yang bikin, mungkin udah ada tangga yang ngangkatin kali. Sami Allahu liman hamid.